Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Zulkifli. Di sini saya akan membahas terkait bagaimana strategi sosial CRM atau Customer Relation Management dengan studi kasus PT Pembangunan Properti atau disingkat dengan PPT. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana gambaran dari strategi sosial CRM itu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di PT Pembangunan Properti. Dan kita akan juga membahas terkait dengan perbedaan antara CRM dan sosialis CRM. Studi kasus di PT Pembangunan Properti. Mungkin saya akan share supaya lebih terarah dari pembahasan kita. Baik, di sini PT Pembangunan Properti merupakan perusahaan kontraktor yang bergerak di bidang konstruksi dan bisnis properti. PPT banyak menerima proyek pemerintah untuk membangun apartemen, perumahan, untuk kelompok masyarakat kelas ekonomi menengah bawah hingga membangun untuk irigasi, bendungan, stadion hingga jalan tol. Seiring dengan membaiknya daya beli masyarakat dan kebutuhan tinggi terhadap perumahan, membuat PPT banyak menerima orderan membangun properti dalam jumlah besar dan berbagi proyek pengembangan pemukiman baru di sekitar kota-kota besar di Indonesia. Namun, seiring pertumbuhan dan ekspansi perusahaan, muncul berbagai tantangan yang mengganggu dari efisiensi proyek dan hubungan dengan masyarakat sekitar. Di sini ada beberapa permasalahan yang dialami oleh PT Pembangunan Properti atau PPT. Yang pertama, adanya selisih stok material yang sering terjadi. Dari hasil audit, masih sering ditemukan selisih yang besar antara jumlah material yang diorder dengan stok material yang ada di gudang. Tim audit juga menginspeksi bangunan menemukan banyak dibangun tidak memenuhi standar. Ada dugaan terjadi kehilangan sebagian material dari gudang ke lokasi konstruksi. Hal ini menyebabkan beberapa bangunan harus diperbaiki atau dibangun kembali untuk memenuhi standar yang ditetapkan. Ada juga hasil audit ditemukan stok material yang tidak seimbang antara stok material yang surplus, ditemukan yang surplus atau kelebihan, dan juga sebagian proyek mengalami kekurangan atau bahkan sampai stok material itu langka atau defisit. Nah, dengan stok material yang langka menyebabkan eh, kegiatan konstruksi terhambat. Kemudian yang kedua ada proses pelaporan audit proyek lambat. Di sini pelaporan hasil audit konstruksi saat ini hanya dilakukan secara manual. Jadi manual di sini lebih ke arah dari laporan dari bawah dilanjutkan ke atasan seperti itu. Dari si laporan tim audit sampai follow up teknis bisa tertunda 1 sampai 2 minggu dari jadwal yang direncanakan. Daftar permasalahan ditemukan oleh teknis lapangan juga menunjukkan tren meningkat. Hal ini tentunya mengganggu pelaksanaan proyek dan meningkatkan kenaikan biaya tidak terduga. Ini akibat dari proses pelaporan audit proyek itu yang lambat. Kemudian yang ketiga adanya hubungan yang kurang baik dengan masyarakat sekitar yang seringkali memicu ketegangan antara kontraktor dengan masyarakat yang ada di sekitar proyek. Di berbagai proyek konstruksi sering ditemukan komunikasi yang kurang baik dengan masyarakat di sekitar proyek. Komunikasi yang kurang baik menyebabkan ketidakpuasan dari masyarakat sekitar terhadap pelaksanaan proyek. Dampaknya dari ketidakpuasan masyarakat sering diikuti tindakan anarkis, pengerusakan proyek di konstruksi. Masyarakat di sekitar mengharapkan adanya informasi dan komunikasi yang baik diberikan kepada masyarakat. Nah, di sini akibat adanya hubungan yang kurang baik antara masyarakat dengan eh, kontraktor yang ada di lokasi proyek. Tantangan-tantangan ini tidak hanya menyebabkan keterlambatan penyelesaian proyek, tetapi juga meningkatkan biaya operasional yang tidak terduga nantinya. Hal ini menunjukkan perlunya transformasi digital yang lebih mendalam untuk mendukung operasional PT Pembangunan Properti. Nah, di sini kita akan membahas tentang
Social CRM untuk digunakan di PT Properti atau PPT. Nah, untuk menghadapi tantangan ini, PT Pembangunan Properti dapat memanfaatkan Social CRM. Tapi apa sih itu Social CRM? Di sini social atau Social Customer Relationship Management adalah integrasi strategi CRM tradisional dengan platform media sosial. Jadi eh, strategi CRM yang tradisional yang biasa digunakan sekarang itu kita akan menambahkan adanya penggunaan itu sosial media atau platform media sosial. Nah, Social CRM tidak hanya membantu perusahaan dalam mencatat data pelanggan, tetapi juga memungkinkan perusahaan berkomunikasi langsung dengan masyarakat melalui media sosial secara real time. Apa perbedaan antara CRM tradisional dengan sosial CRM? Di sini yang pertama itu misalkan dari aspek fokus. Untuk CRM tradisional, dia mengelola hubungan melalui interaksi langsung atau data internal perusahaan. Nah, sedangkan social CRM dia melalui hubungan media sosial, fokus pada keterlibatan dan interaksi. Kemudian untuk platform yang digunakan, biasanya CRM tradisional itu menggunakan sistem ERP internal untuk mencatat pelanggan. Sedangkan di social CRM kita sudah menggunakan sosial media. Di sini ada contohnya misalkan Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya. Kemudian untuk data yang digunakan, CRM tradisional data transaksi dan interaksi pelanggan dari perusahaan, dan sedangkan di sosial CRM itu sudah adanya data yang untuk itu saja, untuk kita insight berbasis data yang terstruktur untuk efisiensi internal. Sedangkan sosial CRM di sini meningkatkan hubungan personal dengan pelanggan dan masyarakat melalui komunikasi langsung. Jadi sini kelebihan dari social CRM itu lebih ke arah komunikasinya bisa kita lakukan secara real time. Kemudian untuk tantangan, adapun tantangan dari CRM tradisional maupun CRM itu memiliki tantangan tersendiri. Untuk yang CRM tradisional itu proses implementasi yang lebih lama dan sulit diadaptasi ke masyarakat umum. Sedangkan untuk sosial CRM di sini memerlukan tim khusus untuk manajemen media sosial dan analisis data. Nah, bagaimana strategi sosial CRM untuk PT Pembangunan Properti? Di sini saya mungkin sedikit menyampaikan terkait strategi apa yang bisa digunakan oleh PT Pembangunan Properti menggunakan sosial CRM. Nah, yang pertama di sini eh, sosial CRM dapat membuat akun media sosial khusus untuk setiap proyek. Jadi untuk setiap proyek yang dikerjakan oleh PT Properti ini akan dimunculkan di media sosial sehingga masyarakat sekitar mengetahui. Misalkan kita bisa membagikan terkait dengan jadwal pekerjaan konstruksi. Ini akan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pada waktu tersebut akan ada kegiatan konstruksi. Kemudian update progres proyek. Di sini misalkan kita bisa menginformasikan kepada masyarakat bahwa proyek ini sudah sampai mana sih, apakah berjalan setengah atau bentar lagi selesai, seperti itu. Kemudian ada juga penanganan masalah yang sedang berlangsung. Nah, di sini juga misalkan ada permasalahan itu bisa kita sampaikan juga melalui media sosial. Nah, postingan ini tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat, tapi juga meningkatkan transparansi. Nah, di studi kasus juga dari PPT sudah mempersiapkan adanya transformasi digital itu dengan mengembangkan komunikasi yang lebih baik. Nah, di sini saya menyarankan untuk yang komunikasi di sini kita bisa memanfaatkan sosial CRM itu, yaitu salah satunya menggunakan media sosial. Tuh. Kemudian di sini dari PPT atau PT Pembangunan Properti juga dapat membuat sebuah
kotak saran digital. Jadi ini memudahkan bagi masyarakat atau penduduk sekitar itu bisa memberikan saran. Misalkan ada permasalahan, misalkan dari kegiatan konstruksi itu ada terlalu bising atau bagian sana, mungkin kita mendapatkan sebuah masukan dan sebagai evaluasi untuk kedepannya nanti. Mungkin saya sedikit menjelaskan untuk sosial mungkin PPT menyediakan fitur kontak secara digital melalui aplikasi atau media sosial. Nah, tetap kita akan menggunakan media sosial sebagai perantara untuk menyebarkan terkait dengan kotak secara digital ini. Kemudian di sana masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan keluhan ataupun memberikan saran kepada kita. Nah, dari keluhan dan saran ini kita akan melakukan sebuah evaluasi bagaimana ke depannya. Nah, data ini kemungkinan kemudian dikirim ke tim proyek untuk dianalisis secara real time, memungkinkan PT Pembangunan Properti untuk mengambil tindakan cepat dan efektif. Nah, di sini kita akan garis bawahi itu adalah cepat dan efektif dalam penanganan keluhan yang terjadi di masyarakat atau area proyek. Kemudian, di sini juga PPT bisa membuat sensor IoT, perangkat analitik yang terhubung dengan media sosial. Jadi eh, setiap perangkat IoT di sini kita akan interaksi antara media sosial itu dapat diintegrasikan dengan perangkat IoT. Hal ini untuk memberikan gambaran lengkap tentang situasi di lapangan. Misalkan jika ada keluhan tentang kebisingan dari masyarakat. Nah, jadi di sini kita memiliki sebuah perangkat IoT tentang untuk mengetahui berapa desibel atau kebisingan yang ada di sekitar. Nah, dari alat tersebut kita bisa mendapatkan data terkait tingginya tingkat kebisingan yang ada di sekitar proyek. Maka data ini akan langsung diteruskan manajer proyek untuk ditindaklanjuti. Karena di sini kita akan menggunakan IoT ini secara real time untuk mendapatkan data dan dianalisis lebih lanjut. Kemudian apa sih manfaat dari sosial CRM ini jika diterapkan di PT Pembangunan Properti? Di sini ada beberapa manfaat yang akan diperoleh oleh diperoleh oleh PT Pembangunan Properti. Yang pertama itu adanya komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat. Media sosial yang kita gunakan itu sudah membuka ruang komunikasi dua arah antara masyarakat dengan kita sebagai kontraktor atau dari PT Pembangunan Properti sebagai komunikasi dua arah yang lebih efektif, di mana masyarakat bisa menyampaikan keluhan ataupun saran dan mendapatkan informasi secara langsung. Jadi dari masyarakat mendapatkan informasi, kita juga mendapatkan saran ataupun keluhan sebagai evaluasi dari kinerja kita ke depannya. Kemudian yang kedua di sini untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Proyek yang transparan dan responsif terhadap keluhan ataupun saran dari masyarakat sekitar itu bisa menciptakan citra positif di masyarakat. Kemudian yang ketiga ada pengambilan keputusan yang lebih cepat. Dengan kita menggunakan data real time, baik itu dari insight media sosial ataupun dari peralatan IoT yang sudah kita pasangkan di area proyek untuk mendapatkan berbagai data, memungkinkan PPT mendeteksi masalah lebih awal sehingga dapat dicegah sebelum berpotensi mengganggu proyek. Jadi dengan data real time yang sudah kita kumpulkan, di sini kita bisa mendeteksi masalah lebih awal dan mencegah konflik itu yang berpotensi akan mengganggu proyek ke depannya. Kemudian yang terakhir adalah efisiensi operasional yang lebih tinggi. Di sini dengan analitik media sosial, PT Pembangunan Properti dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan tanpa harus menunggu laporan yang manual. Jadi di sini dengan adanya data yang secara real time itu kita bisa mendapatkan insight atau data untuk kita identifikasi, misalkan ada area-area yang memerlukan perbaikan dapat dilakukan secara langsung tanpa harus menunggu adanya laporan manual yang sebelumnya digunakan.
Terlepas dari manfaat ini, pastinya kita akan memiliki tantangan dalam menerapkan sosial CRM di sini. Di sini ada beberapa tantangan yang harus diulangi oleh PPT atau PT Pengembangan Properti. Di sini yang pertama itu membutuhkan tim khusus. Jadi PPT perlu melatih tim internal untuk mengelola media sosial, menciptakan konten yang menarik, dan merespon masyarakat secara cepat. Nah, di sini tidak bisa secara instan kita langsung bisa melakukan ketiganya, misalkan untuk mengelola media sosial, menciptakan konten, dan merespon masyarakat dengan cepat. Nah, di sini maka kita memerlukan untuk tim khusus atau tim sendiri ya sebagai tim, anggaplah tim konten media sebagai media sosial. Kemudian analisis data yang rumit. Untuk data dari media sosial sangat dinamis, ya benar sekali sangat dinamis dan fluktuatif berubah setiap saat dan membutuhkan alat analitik secara keahlian untuk diolah. Kemudian yang ketiga di sini ada risiko kesalahan komunikasi. Nah, pesan yang disampaikan harus dipikirkan dengan matang agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Nah, dan kita memiliki media sosial juga, ini akan ada risiko juga terkait dengan komunikasi. Maka kita harus memikirkan terlebih dahulu pesan-pesan yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Namun tantangan ini tetap masih kita bisa tanggulangi dengan misalkan untuk membutuhkan tim khusus, di sini kita bisa melatih atau merekrut untuk tenaga terkait dengan media sosial sebagai tim khususnya. Kemudian analisis data yang rumit. Nah, di sini juga kita bisa melatih atau menggunakan peralatan analitik canggih untuk mendukung pengolahan data. Karena sekarang sudah lumayan banyak eh, tool-tool atau perangkat yang bisa kita gunakan untuk menganalitik secara cepat. Kemudian juga untuk terkait dengan resiko kesalahan komunikasi di sini, kita bisa menerapkan sebuah protokol yang jelas. Jadi tidak sembarangan untuk kita misalkan ada pesan terus kita langsung balas itu tidak harus. Jadi kita harus memiliki sebuah protokol atau aturan sendiri terkait dengan komunikasi. Nah, dengan menerapkan social CRM, kita berharap bahwa PT Pembangunan Properti dapat mencapai lebih dari sekedar keberhasilan proyek. Mereka dapat menciptakan hubungan lebih baik dengan masyarakat, meningkatkan efisiensi operasional, dan membangun reputasi sebagai perusahaan konstruksi yang peduli dan responsif terhadap keluhan ataupun saran dari masyarakat. Sekian dari saya, nama saya Ahmad Zulkifli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.